Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria. Kali ini Ibu akan mempresentasikan materi selanjutnya. Simak baik-baik ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Bab 2. Menganalisis kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Penyebab terjadinya kelangkaan sebagai berikut. 1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Ada 2, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Agar dapat hidup layak, manusia harus makan, berpakaian, dan mempunyai tempat tinggal. Kebutuhan primer sering juga disebut kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Contoh kebutuhan primer adalah makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Selain kebutuhan pangan, sandang, dan papan, manusia juga memerlukan kebutuhan lainnya seperti alat transportasi, perlengkapan untuk mendukung pekerjaan mereka, atau perkakas rumah tangga. Yang terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bersifat mewah. Umumnya tujuan pemenuhan kebutuhan ini adalah untuk menaikkan status sosial. Sebagai contoh, penggunaan mobil mewah bukan lagi bertujuan menjadi sarana transportasi, tetapi untuk menunjukkan status sosial. Penggunaan perhiasan mahal atau tinggal di apartemen mewah juga dapat menaikkan status sosial pemiliknya. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Sebagai contoh, seorang petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian lainnya. Di sisi lain, guru membutuhkan alat tulis, alat peraga, buku referensi, modul, dan perangkat mengajar lainnya. Kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya, sarana dan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan penyeberangan, taman kota, jaringan listrik, dan fasilitas lainnya. Sarana dan fasilitas tersebut digunakan untuk oleh masyarakat umum dalam melakukan kegiatannya. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya, orang yang lapar harus segera makan, dan orang yang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan ialah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pada masa depan. Contohnya, orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Yang keempat, jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan.
Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya pakaian, minuman, makanan, dan obat-obatan. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Sebagai contoh, agar dapat bekerja lebih baik, pegawai perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian atau keahlian kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penyebab pertama yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Manusia yang hidup pada lingkungan berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Sebagai contoh, orang yang tinggal di daerah yang beriklim dingin cenderung menggunakan pakaian tebal dan makan makanan yang berkalori tinggi agar badan mereka tetap hangat. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah beriklim panas cenderung berpakaian tipis dan menghindari makan yang berkalori tinggi. Yang kedua, agama. Agama merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan individu. Sebagai contoh, orang yang beragama Islam membutuhkan Al-Quran, sajadah, dan tasbih untuk beribadah. Di lain pihak, penganut agama Hindu menggunakan bunga, dupa, dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan ritual keagamaan. Adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di suatu daerah juga turut mempengaruhi kebutuhan dan pola kehidupan seseorang. Sebagai contoh, masyarakat Melayu Riau memiliki tradisi untuk menggunakan berbagai jenis pakaian adat berdasarkan waktu. Sementara itu, masyarakat Tapanuli mempunyai tradisi menggunakan ulos dalam upacara-upacara adat. Kemajuan peradaban yang berbeda di tiap wilayah juga menyebabkan perbedaan kebutuhan. Sebagai contoh, pada masa lalu, masyarakat cenderung berpakaian sederhana dan mengonsumsi ubi-ubian atau ketela sebagai makanan pengganti nasi. Contoh lainnya, pada tahun 1980-an, sarana komunikasi di Indonesia masih terbatas pada telepon rumah dan surat. Saat ini, masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan internet. C. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang memiliki bentuk atau fisik, seperti pakaian, makanan, dan aneka perkakas rumah tangga. Sementara jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak mempunyai bentuk, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Contoh jasa adalah motivasi, ceramah, layanan pembersihan rumah, dan layanan transportasi online. Jenis-jenis barang. Jenis barang berdasarkan cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Dan barang non-ekonomi atau barang bebas adalah barang-barang yang didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu ada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah atau sebaliknya. Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Barang mewah adalah barang yang berharga mahal atau dapat menaikkan status sosial penggunaannya. Barang berdasarkan cara penggunaannya ada barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Barang publik adalah barang yang digunakan untuk kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Barang berdasarkan hubungan pemakaian. Barang substitusi, barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama-sama dengan barang lain. Barang berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan. Barang mentah, barang setengah jadi,
barang jadi. Barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu, tetapi belum menjadi barang siap pakai. Barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Barang berdasarkan bentuk dan sifat. Barang dapat dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak. Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan masa pemakaiannya pendek. Kegunaan suatu barang menurut A. J. Myers dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Kegunaan bentuk adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Kegunaan tempat adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan letaknya ke tempat lain. Kegunaan waktu adalah kegunaan ketika digunakan tepat waktu. Kegunaan milik adalah kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Dan yang terakhir, biaya oportunitas adalah alternatif terbaik yang kita korbankan ketika menetapkan pilihan. Tetap semangat ya anak-anakku. Demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Semoga materi Ibu bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap ceria.